Serapan Mengaji, kajian ilmiah Al-Quran dan Sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Dzul 'arsy rafi'ud darajat. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-ma'sum minal muharramat. Qala Allah Ta'ala fi muhkam tanzil, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atiiullaha wa rasulahu wa atiiullaha war rasula la'allakum turhamun. Wa qala aidan wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai nikmatnya kepada kita sekalian, yang tentu nikmatnya tidak bisa dihitung oleh kita sekalian, bahkan oleh alat-alat yang canggih modern pun sampai saat ini belum bisa terhitung. Salawat dan salam moga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, panutan kita, qudwatun hasanah kita, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. InsyaAllah kita akan melanjutkan pelajaran kita berkaitan dengan kitab Ushul Tsalatsah, yang mana kitab ini yang sangat luar biasa. Ushul Tsalatsah, ibu bapak sekalian, kita mengulas sedikit. Ushul Tsalatsah itu poinnya 3, namanya juga Tsalatsah, 3, yaitu 3 pertanyaan yang sangat luar biasa. Bahkan pertanyaan ini tidak asing di telinga kaum muslimin. Tentang pertanyaan siapa Tuhan kamu, siapa nabi kamu, dan apa agama kamu. Itu artinya itu 3, itulah usul Tsalatsah. Dan kita usul yang pertama alhamdulillah sudah membahasnya. Usul yang kedua sudah kita bahas, alhamdulillah. Semoga kita bisa mengamalkan berkaitan dengan usul yang pertama dan usul yang kedua. Kemudian kita akan melanjutkan usul yang ketiga, dan kita sudah menggarapnya alhamdulillah. Namun masih tersisa bab atau kalimat-kalimat pengarang yang harus kita uraikan bersama. Baik. Kita sudah sampai kepada kalimat bahwa berkaitan dengan perjalanan Rasul sallallahu alaihi wasallam ada yang disebut dengan hijrah. Hijrah sudah kita jelaskan kemarin bahwasannya hijrah itu terbagi 2. Ada hijrah makani dan hijrah maknawi. Hijrah makani adalah hijrah pindah dari suatu tempat ke tempat yang lainnya. Dalam hal ini terkhusus dari negara kufar kepada negara kaum muslimin. Dari agama Islam itu sulit untuk dimunculkan syiar-syiar Islam kepada tempat yang dimana syiar-syiar itu boleh ditonjolkan dan boleh disiarkan. Itu hijrah makan. Kemudian yang kedua hijrah maknawi. Nah, berkaitan dengan hijrah maknawi, maka diantaranya adalah ketika kita melakukan kesalahan di masa lalu, maka kemudian kita tinggalkan masa lalu, dalam hal ini kesalahan tersebut, maka kita menuju kebaikan. Itu adalah hijrah maknawi.
Dan esensi daripada hijrah itu sendiri, bahwasannya kita mengarahkan dari satu jalan kejelekan menuju jalan kebaikan. Kenapa? Karena alhamdulillah pada masa sekarang, khususnya kita yang ada di Indonesia, tidak mesti hijrah kemana-mana. Karena alhamdulillah syiar-syiar Islam boleh ditampakkan di negara kita tercinta ini. Itu hijrah makani. Artinya hijrah yang kedua yaitu hijrah maknawi, maka kita sama-sama harus memaknai bahwasannya kita itu harus berproses menuju arah yang lebih baik. Kemudian selanjutnya setelah hijrah ke Madinah, maka dijelaskan di sini dalam kitab falamma istaqarra bil Madinah. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai ke Madinah, amara bi baqiyatis syara'il Islam. Maka Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjalankan syariat-syariat Islam yang syariat itu sendiri belum dilaksanakan di mana? Di Mekah Mukarramah. Bisa dilihat di kitabnya apa syariat yang belum dilaksanakan di kota Madinah, di kota Mekah Mukarramah. Di sini dijelaskan mithlu seperti az-zakat. Zakat, penulis lebih memunculkan di sini bahwasannya zakat itu memang aslannya memang diperintahkan di Madinah dan secara rincinya juga di Madinah. Namun di sini juga Syekh Utsaimin menjelaskan dalam syarahnya bahwasannya beliau tidak menutup mata bahwa ada pendapat lain. Apa pendapat lain tersebut? Bahwa zakat ini dulu pernah ada di mana? Di Mekah. Namun halnya belum rinci. Kenapa ada yang mengatakan demikian? Karena ada ayat yang berkaitan dengan zakat, itu ayatnya ayat Makkiyah. Namun tadi walaupun penulis siapa penulis? Syekh Abdul Wahab, Muhammad Abdul Wahab. Ini apa? Beliau lebih dominan bahwasannya memang zakat itu di mana? Di Madinah. Tapi pengarah Syekh Utsaimin tidak menutup mata bahwa ada pendapat yang mengatakan itu awalnya dimulai di mana? Di Mekah. Ala kulli hal kita tidak harus berlarut di situ. Yang jelas intinya penjelasan secara gamblangnya itu ada di Madinah. Jadi kita nggak usah ribet-ribet ngurusin. Intinya kita sekarang sudah bayar zakat belum? Itu masalah. Dan memang penjelasan secara mendetail itu di Madinah. Kenapa banyak syariat-syariat yang dulu di Mekah belum bisa dilaksanakan? Tadi, kenapa ada suruhan hijrah? Karena saking sulitnya untuk mempergerakan atau memunculkan syariat Islam. Sampai-sampai syariat-syariat itu banyak diwajibkan di Madinah. Dan untuk yang awal fase pertama 10 tahun fase pertama itu dakwah tauhid. Kemudian ada sisanya 3 tahun, maka itu fase dakwah tauhid plus salat 5 waktu. Itu di Mekah selama 3 tahun. Setelahnya maka nanti kemudian hijrah ke Madinah. Selain itu as-shaum, puasa. Puasa diwajibkannya di Madinah. Wal haji juga kapan? Ketika di Madinah. Wal jihad di Madinah. Jihad fisabilillah. Kemudian wal adzan tersebut itu kapan adanya atau disyariatkannya di Madinah. Karena banyak yang menjelaskan bahwasannya dulu itu salat berjamaah tidak diwajibkan. Tadi kenapa harus ada hijrah? Itu salah satunya ternyata. Karena apa? Butuh tempat yang nyaman untuk menyebarkan syariat Islam. Baik. Kemudian selanjutnya wal amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Amar ma'ruf nahi munkar itu juga di Madinah. Kenapa? Salah satu keunikan
syariat ini artinya bahwa ketika jangankan amar ma'ruf nahi munkar, untuk menjalankan syariat Islam sendiri saja itu menjadi bahan pertimbangan yang luar biasa. Tapi alhamdulillah ketika sudah ke Madinah, ya, banyak orang-orang yang menerima Islam dan kemudian Islam mudah berkembang. Kemudian mereka bisa, ya, menasihati dan juga bisa melarang orang lain untuk berbuat kemunkaran. Artinya bisa melarang, ya, kepada poin bukan hanya menyuruh kepada kebaikan, tapi dia juga bisa melarang pada kebaikan. Ya, kadang-kadang kita kan tahu amar ma'ruf nahi munkar, tahunya yang sebetulnya amar ma'ruf, menyuruh kepada yang baik. Cuma mencegah yang munkar sebetulnya kita belum bisa kadang-kadang. Semoga kita sekalian bisa mencegah dari yang munkar, baik di lingkungan kita ataupun lingkungan masyarakat lebih luas. Dan alhamdulillah dalam hal ini, ya, di Saudi khususnya ada namanya polisi amar ma'ruf nahi munkar, ya. Mereka berjenggot polisinya, dan bahkan polisi ini lebih ditakuti, ya, karena waktu sholat bilang as-shalah as-shalah, ya, waktunya sholat itu di Madinah khususnya karena medannya anak, ya, jadi polisi keliling itu suruh sholat, ya. Biasanya yang diantaranya waktunya sholat mereka belum melaksanakan sholat atau belum qomat tapi mereka nongkrong, biasanya pedagang, karena mereka tutup sekian menit sebelum waktu azan, kemudian mereka istirahat dan makan cemilan, ya, itu kadang-kadang yang dikeprik. Kalau jamaah umroh insya Allah sebelum itu sudah ke masjid. Baik. Jadi itulah syariat-syariat Islam yang belum dilaksanakan di Mekah kemudian diperintahkan di Madinah. Kemudian kalimat selanjutnya akhadha ala hadza asyara sinin, ya, artinya Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, dakwah tauhid itu selama 10 tahun. Ini pembahasan kemarin sebetulnya, cuma kalimatnya diulang lagi oleh beliau. Wa ba'daha tufiya sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian setelah syariat itu sempurna, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam meninggal. Tapi ingat, ya, wa dinuhu bakin. Akan tetapi agamanya tetap ada sampai yaumil qiyamah. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah tiada, sudah meninggal, tapi syariatnya, agamanya masih terus berjalan. Dan nanti kita akan jelaskan bahwasannya Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah khatamun nabiyyin, penutup para nabi. Baik, kita lanjutkan kalimatnya. Wa hadza dinuhu, dan inilah agamanya. Apa hadza dinuhu? Ini agamanya, yaitu agama Islam. Apalagi agama Islam, kita coba, ya, diingatkan kembali oleh penulis. La khaira illa dalla al-ummata alaih. Tidak ada kebaikan yang baik menurut Islam, menurut Rasul sallallahu alaihi wasallam, menurut Allah, kecuali semuanya sudah disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini kata kunci. Islam masih ada sampai saat ini, walaupun Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal, ya. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam sebelum meninggal tidak ada perkara yang baik yang manapun itu yang belum disampaikan pada para sahabat. Artinya semua kebaikan sudah disampaikan. Dan juga beliau melanjutkan tulisannya, wala syarra illa hadzaraha minhu. Dan tidak ada yang jelek kecuali dilarangnya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi sudah simpel. Tinggal kita sekarang mencarinya di kitab-kitab para ulama. Makanya pentingnya ngaji itu salah satunya. Apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya ada di kitab para ulama yang berdasarkan Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kadang-kadang kita, oh ini belum diperintahkan, jangan langsung bilang begitu. Kita cari dulu, kita tanya dulu sama asatidah yang ada. Ya, karena terkadang kita baca bukunya juga berapa, dengar pengajiannya juga berapa. Kenapa? Karena terlalu banyak syariat, ya, yang sebetulnya belum kita ketahui. Tapi dari Rasulnya, dari Rasul SAW sudah disampaikan. Hanya saja tadi belum nyampe kepada kita,
Ya, karena tadi kitanya yang lalai, kitanya yang punten ya, mungkin hafalannya kurang begitu cerdas. Udah begitu malas ikut kajian, ya. Jadi itu sebetulnya yang harus kita pahami bersama. Adapun ya, semuanya kebaikan itu sudah disampaikan oleh Nabi SAW, dan kejelekan sudah disampaikan dan sudah dilarang oleh Rasul SAW, baik secara mujmal atau secara tafsir. Baik yang sifatnya larangannya itu secara apa? Secara mujmal, secara global, ataupun secara terperinci. Ya, itu kita sudah jelaskan. Ya, artinya sudah mendengar penjelasannya dari Ustadz kita waktu di Malingping. Dalil itu seperti apa? Dan diantaranya itu poin-poinnya. Baik. Ya, kemudian apa? Wal khairul ladzi dalla alaihi. Nah, di sini disebutkan, dan kebaikan yang paling, ini jelas enggak punten suaranya? Kalau enggak jelas enggak apa-apa, tutup aja pintunya. Khawatir terlalu ini, khawatir gitu. Kalau jelas enggak apa-apa. Nah, agak lumayan ya. Baik. Jadi yang ditunjuk oleh atau yang diberikan ya arahan oleh Rasulullah SAW untuk melakukan kebaikan, di antara induknya kebaikan adalah di sini at-tauhid. Dan di antara larangan yang dilarang oleh Rasulullah SAW, induknya adalah asyirku. Ya, itu poinnya. Maka selanjutnya ya, bahkan di sini disebutkan ya, syariat Allah Subhanahu wa taala terhadap faqalaini. Faqalaini itu dua yang berat. Apa ya dua yang berat? Jangan salah pengertian. Ya, dua yang berat, faqilaini. Fakil itu berat. Faqilaini. Dua ya, yang mendapatkan kalimat taqilaini dua berarti. Dua yang berat. Apa itu yang diperintahkan untuk beribadah kepada Allah? Ya. Al-jin wal ins. Kalau bisa insan. Jadi kalau mendengar kalimat ya faqilaini, mendengar apa ya, kalimat faqilaini artinya itu adalah yang dimaksud ya dua makhluk, diantaranya jin dan manusia, dan itulah yang mendapatkan ya gelar dua yang berat. Baik, kemudian ba'atallah ilan nasi kafah. Jadi Rasulullah SAW, Nabi kita tercinta, diutus kepada seluruh umat. Ini poin yang sangat penting. Apa dalilnya? Dalilnya surat Al-A'raf ayat 158. Kalimatnya qul ya ayyuhan nas, ya, katakanlah wahai seluruh manusia, inni Rasulullah, sesungguhnya saya ini adalah Rasul Allah, utusan Allah, ilaikum jami'a, kepada kalian seluruhnya. Bahkan di ayat yang lain apa? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi Rasul Nabi kita tercinta diutus ya rahmatan lil alamin, untuk seluruh alam. Bahkan nanti Nabi Isa turun itu harus mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkaitan dengan ini ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam begini. Jadi ibarat aku dan para nabi dan rasul terdahulu, maknanya yaitu ketika ada bangunan yang bagus, bangunan bagus,
Kemudian orang-orang datang ke bangunan tersebut, ngelihat, ya mungkin kalau di sini begini ya, lihat sini, oh keramik kurang 1 kemarin saja, kurang 2 gitu ya. Dilihat, ini semuanya bagus, semua komentar, menakjubkan bangunan ini, bagus. Tapi hanjakal cik bahasa Sunda nama. Sayang sekali ada satu bata yang belum menempel. Artinya bangunan ini belum sempurna. Maka kata Rasulullah SAW, maka itulah aku. Artinya bangunannya sudah bagus, luar biasa dibawakan oleh Nabi dan Rasul terdahulu. Kemudian Nabi datang untuk menyempurnakannya. Makanya ketika dikatakan khatamun nabiin, sudah barang pasti akan menyempurnakan. Karena Nabi terakhir. Karena secara logika, kalau tidak sempurna, maka akan diutus lagi Nabi dan Rasul setelah. Tapi ini tidak. Sudah diabadikan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di dalam Al-Qur'an, bahwa Nabi kita Nabi Muhammad adalah khatamun nabiyyin, penutup para nabi. Ya, makanya tidak ada lagi kalimat bahwasannya Islam yang dibawakan oleh Nabi Muhammad tidak relevan. Bahkan ramai di orang-orang liberal punten, katanya bahwa suatu ajaran itu relevannya itu kurang lebih hanya 1400 tahun. Ya, artinya mereka mengatakan, makanya jangan sedikit-sedikit kadang-kadang sekolah pakai kerudung padahal sekolahnya negeri. Kadang-kadang beberapa orang yang tidak senang mengkritisi itu. Ya. Sudah tidak relevan lagi orang-orang pakai kerudung. Naudzubillah. Yang penting hatinya ditutupin. Enggak ya, perintah kerudung ada perintahnya. Menutup hati juga ada perintahnya, sama-sama wajib. Itu menurut kita, ya. Tapi yang berpaham demikian maka sungguh sangat terbantahkan. Kenapa? Karena pada kenyataannya apa yang berdasarkan dari sumber Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kemanfaatannya masih dirasakan oleh kita saat ini. Dari berbagai penelitian bahwa ajaran yang dibawakan oleh Nabi Muhammad SAW itu sangat relevan sampai saat ini. Termasuk saat ini orang banyak terlilit hutang karena riba. Solusinya kembali sekarang ramai-ramai kepada ekonomi syariah. Bahkan sekarang saking menjamurnya banyak universitas membuka cabang baru ya, yaitu di bagian ekonomi syariah. Dan ini perkembangan luar biasa, artinya ini masih dibutuhkan. Bahkan yang naudzubillah-nya lagi yang kadang-kadang mengatasnamakan syariah walaupun dia belum syariah, karena dia meyakini kalau dikatakan syariah ya orang lain berbondong-bondong ke situ, padahal isinya bukan syariah. Contohnya kadang-kadang begitu, nipu ya. Bahkan kadang-kadang herbal yang katakanlah ada hadis Nabi SAW, ternyata herbalnya bahan-bahannya palsu, tapi dia katakan ini begini-begini. Kenapa? Karena dia meyakini dengan mengatasnamakan sunnah-sunnah Nabi SAW itu akan menjadi perhatian publik. Ini jelas dari sini saja kita belajar bahwasannya agama Islam, terkhusus yang dibawakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu sangat relevan sampai kita dan mungkin dan nanti sampai yaumul qiyamah. Jadi Rasulullah SAW diutus itu bukan hanya kepada umatnya tersendiri, tapi diutus kepada seluruh alam atau seluruh penduduk masyarakat. Makanya kalau sekarang tidak beragama Islam, maka itu perlu dakwah. Maka dakwah teman-teman sekalian bukan hanya kepada kaum muslimin, tapi dakwah itu kepada seluruhnya, agar semuanya masuk surga bareng. Karena itu adalah misi dari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rahmatan lil alamin. Baik. Wa akmalallah bihi din. Dan Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan agama ini. Apa yang maksud agama ini adalah agama yang dibawakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah agama Islam. Dalilnya surat Al-Maidah ayat 3. Ya, ini penting.
dalil kesempurnaan agama kita surat Al-Maidah ayat 3. Jelas ayatnya. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Hari ini telah aku sempurnakan agama kalian. Wa atmamtu alaikum. Dan telah aku sempurnakan, ya, nikmati, termasuk nikmat, ya, yang paling sesungguhnya adalah nikmat hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Wa raditu lakumul Islam madina, dan aku ridho kalian memeluk agama Islam. Jadi dalil kesempurnaan agama kita sudah sempurna, tidak usah dimodifikasi lagi, ya. Maka dalilnya adalah surat Al-Maidah ayat 3. Baik. Kemudian yang selanjutnya, ya, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam itu meninggal. Rasul sallallahu alaihi wasallam meninggal. Baik, berbicara Rasul sallallahu alaihi wasallam meninggal, maka sahabat yang mulia luar biasa, ya. Di antara sahabat yang mulia pemberani siapa? Umar Al-Faruq. Dapat gerak Al-Faruq, ya. Umar ini luar biasa, beraninya luar biasa, tegasnya luar biasa. Khalifah yang keberapa? Khalifah yang kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq. Nah, beliau ketika meninggal sallallahu alaihi wasallam, jadi Umar ketika itu dikabarkan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam meninggal, maka Umar langsung, ya, mengajak duel. Siapa yang berani mengatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal, maka lawan aku. Saking luar biasanya. Dan ini teman-teman sekalian bisa disebut ada kewajaran. Makanya pentingnya nasihat. Salah satunya pentingnya takziah. Pentingnya menjenguk orang yang sakit atau orang yang kena musibah. Ini salah satunya. Menguatkan. Karena terkadang ilmunya tinggi, tapi keluarganya dapat musibah atau dianya dapat musibah, kadang-kadang lupa daratan. Bagaimana Umar ibn Khattab? Beliau hafal Quran tidak? Hafal. Tapi ketika ayat itu disampaikan, salah satu ayat oleh Abu Bakar As-Siddiq, baru beliau menangis dan baru tersadarkan diri. Artinya itulah pentingnya nasihat. Jadi kita, Bu, Pak, ya, jangan sungkan-sungkan. Kadang-kadang nasihat itu kadang-kadang, ya, merasa kita itu inginnya dinasihatin oleh ustadz, oleh kiai, oleh tokoh, oleh bos kita, oleh atasan kita. Namun ternyata di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwa nasihat itu ada ujungnya di hadis Arba'in An-Nawawiyah, itu untuk seluruhnya. Memberikan nasihat. Terkadang ustadz harus diberikan nasihat, tentu ada adab-adab, ya. Terkadang seorang tokoh perlu nasihat, seorang bos perlu nasihat dan nasihat. Ingat, nasihat itu bukan menjatuhkan, makanya harus disusun bahasa nasihat itu sendiri. Jangan sampai menyakiti atau menyinggung orang lain. Tapi yang namanya nasihat itu adalah kritik untuk membangun. Makanya kalau ada teman kita dikit-dikit begini, semua apa yang kita kerjakan begini, mustahil semuanya begini, pasti ada corengnya. Maka hati-hati dengan teman begitu, ya. Maka harus berani, tapi tentu dengan adab yang baik. Berkaitan dengan adab, banyak tata cara yang harus kita pelajari agar, ya, nasihat kita sampai dengan baik. Baik. Jadi Abu Bakar, ya, menasihati siapa? Umar ibn Khattab. Kenapa? Karena Umar ibn Khattab, ya, tidak terima para sahabat yang lain mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW telah meninggal. Tidak terima. Bahkan ini sekarang ya nggak ada jawabannya, tapi nanti datang lagi dan lain sebagainya. Maka, ya, Umar membacakan ayat. Apa ayatnya? Ya, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya Nabi, ya, itu nanti bakal jadi mayat.
Wa innahum mayyitun, sebagaimana orang-orang musyrikin terdahulu meninggal. Ada lagi ayatnya ya yang lainnya. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Dan tidaklah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus ya kecuali sebagaimana para nabi dan rasul juga diutus. Dan ingat, nabi dan rasul terdahulu ketika diutus nanti itu ada saatnya meninggal. Di sini kalimatnya dalam Al-Qur'an ya. Surat apa? Surat Ali Imran ayat 144. Apa imata au qutilan qalabtum. Zaman dulu itu para nabi dan rasul meninggalnya ada yang meninggal begitu saja, ada yang juga dibunuh atau terbunuh. Artinya nabi dan rasul ketika sebelum Nabi Muhammad SAW itu juga meninggal. Maka barulah tersontak di sini sadar bahwasanya jelas ayat suci Al-Qur'an menjelaskan, dan mereka juga berguru kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka jelas benar adanya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal. Terus barangkali ada yang bertanya begini, kan ada kalimat dalam surah Al-Baqarah, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jangan katakan orang-orang yang dekat dengan Allah, orang yang jihad fisabilillah itu dikatakan mereka itu meninggal. Bal ahya, mereka itu sesungguhnya hidup. Iya hidup, tapi hidupnya mereka para salihin, para anbiya, para nabi dan rasul tidak seperti hidupnya kita. Ya, contoh orang yang syahid, yang jihad, dia meninggalkan istrinya boleh menikah lagi enggak? Boleh, karena hukum secara dunianya beliau sudah tiada di dunia, sudah meninggal. Terus kemudian setelah para sahabat ya, itu ada peperangan antara sahabat satu dengan sahabat yang lainnya. Maka apakah mereka langsung ngadu kepada kuburan Rasul sallallahu alaihi wasallam? Tidak. Tapi Rasul bal ahya, sesungguhnya hidup, tapi hidup ya bukan seperti hidupnya orang ketika masa hidup seperti kita. Jadi hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala yang hidupnya berbeda dengan kehidupan kita. Baik. Ya. Terus kemudian Umar mengasih pengarahan kepada kaum muslimin. Beliau mengatakan begini. Man kana ya'budu Muhammadan, siapa saja yang beribadah kepada Nabi Muhammad ya, maka Nabi Muhammad qad mat. Maka Nabi Muhammad sudah meninggal. Kalimatnya, siapa saja yang menyembah dan beribadah kepada Nabi Muhammad, maka sesungguhnya Nabi Muhammad sudah meninggal. Dan barang siapa yang menyembah Allah, beribadah kepada Allah, Allah hayyun la yamut. Allah itu hidup dan tidak meninggal. Artinya Allah itu maha kekal. Maka beribadahlah kepada Allah, maka menyembahlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus adanya Nabi Muhammad untuk apa? Untuk diikuti syariatnya. Bukan beribadah kepada Nabi Muhammad, tapi kita beribadah mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bukan menyembah Nabi Muhammad, tapi menyembah Allah dengan cara yang diajarkan dan diberikan contoh oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kalimat selanjutnya, wan nasu idza matu yub'atsun. Dan manusia ketika mati nanti akan dibangkitkan. Jadi manusia, seluruh manusia ya meninggal, maka setelah meninggal akan dibangkitkan. Dalilnya surat Thaha ayat 55. Dalilnya surat Thaha ayat 55. Minha khalaqnakum
wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Jadi kalimatnya minha wa minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Jadi cara menghafal ayat ini, yang pertama kalimatnya wa minha. Yang kedua wa fiha. Dan yang ketiganya lagi sama dengan yang pertama, yaitu wa minha. Cara menghafalnya wa minha khalaqnakum koma wa fiha nu'idukum baru kembali lagi wa minha. Ya, kalimat satu, kemudian kalimat yang kedua, kemudian kalimat yang ketiga. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Baik. Wa minha khalaqnakum. Jadi kita itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fiha nu'idukum. Nu'idukum dalam bahasa Arab artinya nudfilu ba'dal maut. Kita dikubur atau ditutup sama-sama ketika sudah meninggal. Jadi kita tadinya diciptakan oleh Allah, kemudian kita dimasukkan ke liang lahat. Setelah dimasukkan ke liang lahat, ya, wa minha nukhrijukum. Setelah itu dikeluarkan lagi. Ya, itulah yang disebut nanti yaumul ba'as. Itulah yang disebut dengan yaumul ba'as atau hari kebangkitan. Baik, berbicara hari kebangkitan, maka ini keimanan yang harus kita tanamkan kepada diri kita. Kenapa? Karena ketika kita tidak beriman, ini berbahaya. Nanti ada penjelasannya dari Syekh. Ya. Maka, ikhwan sekalian, wan nasu idza matu yub'atsun. Dan manusia ketika sudah meninggal maka akan dibangkitkan. Ya, betul. Setelah dibangkitkan, apakah biasa-biasa saja dibangkitkan begitu saja, kemudian semuanya hura-hura? Wan nasu idza matu yub'atsun. Jadi manusia kalau sudah meninggal nanti akan dibangkitkan. Dan ini ikhwas sekalian, berbicara tentang hari kebangkitan, maka urutannya yang pertama yaitu alam barzakh. Selanjutnya boleh kita tulis ya untuk rancangan, tapi nanti kalaupun ada yang tertinggal berarti ana sistemnya menjelaskan secara mujmal, secara garis besar ya. Karena nanti ada syafaat dan kalau tidak terbahas itu bagian terkecil daripada poin-poin yang ada. Baik. Yang pertama ba'ats. Ba'ats ini adalah hari kebangkitan. Baik. Hari kebangkitan itu poinnya satu, barzakh. Alam barzakh. Alam barzakh ini di mana? Alam barzakh atau bisa kita sebut adalah alam kubur.
Bagaimana orang yang tidak dikubur? Contoh meninggal karena kebakaran, meninggal karena tenggelam di laut, tidak dikuburkan, maka tetap mereka masuk kepada alam barzakh tersebut. Ada siksa kubur, ada juga nikmat kubur. Ada siksa kubur dan juga nikmat kubur. Baik. Kemudian yang selanjutnya alam barzakh. Setelah alam barzakh apa? Ya. Maka itu hari kebangkitan. Ya, kebangkitan. Nah, hari kebangkitan ini apa maksudnya? Ya. Di sini alam barzakh, semuanya masuk alam kubur. Kemudian ketika masuk ke sini, nanti di sini ada poin, yaitu tiupan sang sakala. Ya, yang ditiup, kemudian tiupan yang pertama manusia meninggal. Tiupan yang selanjutnya yaitu untuk membangkitkan. Artinya semuanya bangkit dari alam kubur. Sesudah bangkit, enggak ujuk-ujuk bangkit. Ada proses selanjutnya, apa? Mahsyar. Mahsyar itu artinya dikumpulkan, kita kumpul. Ya kalau mungkin di pesantren gitu, di kerjaan, ya habis istirahat kumpul, apel dan sebagainya, kumpul. Dan ingat, di mahsyar ini punten tidak berpakaian. Jangan ada pertanyaan lalu melihat kiri kanan, enggak mikirin yang begituan. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, yauma yafirul mar'u min akhi. Semuanya memikirkan diri sendiri. Dia akan lari dari saudaranya. Yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abihi, bahkan ibu bapaknya kadang ditinggalkan. Wa sahibatihi wa akhi, saudara-saudaranya, kerabatnya ditinggalkan. Permisalan kecil aja seperti tsunami atau gempa bumi, lini. Kadang-kadang punten kaos yang di pinggir kita itu lupa naruhnya di mana, kacamata itu punya sendiri, ya. Kadang-kadang mungkin ibu-ibu kerudung di mana, akhirnya keluar nggak pakai kerudung dan sebagainya. Kenapa? Saking kagetnya. Nanti ketika ya ini semuanya kita nggak mikirin lagi yang begituan. Kenapa? Saking kita fokus terhadap diri sendiri. Ketika di padang mahsyar, maka nanti ya akan ada pengumuman-pengumuman. Di antara pengumuman itu nanti ketika itu ada poinnya Pak, yaitu hari yang disebut dengan namanya Yaumul Hisab. Ya, hisab. Hisab ini sebetulnya nanti satu paket dengan mizan. Mizan itu timbangan. Dihisab dihitung. Mizan itu ditimbang, ya. Jadi kalau beli lele, mau yang hitungan, mau yang literan, mau yang ditimbang. Sama-sama untuk mempertimbangkan mana amalan yang baik dan mana amalan yang buruk. Tapi yang ngerinya, Bapak sekalian, ini semuanya ditonton oleh seluruh manusia. Yang hari ini kita menutupi kesalahan-kesalahan kita. Yang hari ini kita zalim terhadap orang lain, membuat keputusan menzalimi orang lain. Namun seolah kita adalah orang yang bijaksana, namun di sini akan ketahuan siapa kita sesungguhnya. Jadi tonton, ya. Maka kemudian setelah hisab dan mizan, ya singkat ceritanya, sebetulnya nanti ada sirat, ya. Sirat itu apa? Ya, sirat mustaqim artinya jalan untuk menyeberang, ya. Dan nanti ketika hisabnya dan mizannya bagus, timbangan amalnya bagus, maka dia akan masuk surga. Kalau jelek, maka masuk neraka. Jadi jangan terlalu mikirin ya masalah bagaimana nanti melewati cukangan tersebut. Pikirkan ya bekal yang harus kita persiapkan. Karena kata Mahfudat begini, kalimat dalam bahasa Arab, man arafa bu'da safari ista'adda. Sering kita sampaikan. Barang siapa yang tahu perjalanannya panjang, jauh, maka dia akan berbekal. Contoh kita mau ke Lampung dan mau beli durian contohnya. Otomatis kita harus bawa ya mobil yang cukup.
ya, dan lain sebagainya. Karena perjalanan kita jauh. Tapi kalau perjalanan pendek, kita mempersiapkan bekalnya biasa-biasa saja. Nah, yang jadi pertanyaan, bekal apakah yang harus kita siapkan untuk ini semua? Kata Allah, wa tazawwadu fa inna khairuz zad at-taqwa. Berbekalah kalian karena sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu secara singkatnya saja. Ada beberapa poin yang tidak disebutkan seperti syafaat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian telaga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi simpelnya begitu, ya. Ketika hari kebangkitan dibangkitkan, manusia nggak cuma dibangkitkan, kemudian ada mahsyar, setelah itu hisab. Nah, berbicara hari kebangkitan, apakah mungkin orang yang sudah mati bisa dihidupkan kembali? Ini ditanyakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, dalam surah Al-Baqarah. Wa idh qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Kata Ibrahim, ketika Ibrahim berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi, Tuhanku, arini kaifa tuhyil mauta. Perlihatkanlah kepada saya, beritahukanlah saya bagaimana cara menghidupkan yang sudah mati. Maka kata Allah Subhanahu wa taala di lanjutan ayatnya, qala awalam tu'min, apakah kamu tidak beriman, tidak percaya? Kata Ibrahim, bala, tentu aku beriman. Walakin liyatma'inna qalbi, akan tetapi untuk memperkuat keyakinan saya, agar saya tidak goyah, agar saya tidak galau dan lain sebagainya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, faqud, maka ambillah arba'atan minat thair, ambil 4 burung. Lalu kemudian datangkan, kumpulkan 4 burung tersebut. Arba'atan minat thair, ya. Maka 4 burung tersebut kumpulkan, kemudian dicincang, dicacah, bukan jadikan mie ayam, bukan, ya. Dicincang, halus begitu. Setelah halus kan nyatu tuh, daging yang 4-4-nya, tulang-tulangnya 4 itu nyatu. Kemudian kamu taruh di gunung sana, di gunung sana, di gunung sana, kemudian dipanggil, ya, sekaligus datang berbarengan 4-4-nya. Maka itulah cara menghidupkan sesuatu yang sudah mati. Ada ayat sebelumnya, ayatnya lumayan panjang. Au kalladzi marra ala qaryati wa hiya khawiyatun ala urushiha. Jadi, ya, di dalam tafsir dijelaskan nama yang melewati suatu negeri yang tandus. Negeri yang tandus yang dimaksud, ya, banyak ahli tafsir yang mengatakan bahwa itu adalah Baitul Maqdis. Kemudian, ya, yang melewatinya adalah seorang laki-laki, ya, disebutkan di situ Uzair, tapi bukan nabi, orang saleh. Kita bukan membahas nama, bukan membahas kotanya, tapi yang kita bahas pelajaran penting. Pelajaran penting, au kalladzi marra ala qaryati wa hiya khawiyatun ala urusha qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha. Pemuda tersebut gini, apa mungkin ya kota yang mati ini bisa hidup kembali? Kampung yang sudah porak-poranda kemudian bisa normal kembali. Maka gerentesan pertanyaan tersebut dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara menidurkan dia 100 tahun. Maka ketika
Kamusratan mengaji, kajian ilmiah Al-Quran dan Sunnah.